Ya, kehidupan mereka hanya dikuasai oleh pikiran dan logika. Mereka hanya suka mainnya perasaan. Maka jika saudara hingga hari ini, engkau masih suka main pikiran dan logika, engkau suka main perasaan, membuat engkau mudah baperan, hati-hati. Apakah engkau kategori orang yang benar-benar percaya atau tidak? Maka di saat orang tersebut melecehkan akan Roh Kudus, membuat hati saya hancur, saudara. Karena saya tahu Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus kita siapa? Roh Kudus tanpa kita tetap dia Roh Kudus. Tapi kita tanpa Roh Kudus, hidup kita tidak ada arah tujuan yang jelas. Bahkan hidup kita tidak ada tudung. Tudung seperti payung yang akan melindungi saudara ketika saudara berjalan di tengah terik matahari, dan bahkan ketika engkau menembus hujan. Akan membuat engkau itu punya yang namanya perlindungan dan membuat engkau merasa aman. Yang percaya katakan amin. Maka ketika Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Maka di saat karya Roh Kudus itu bekerja dan justru dalam hidup orang percaya. Maka kita mau belajar pada kesempatan ini ada poin pentingnya tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kalau enggak percaya terserah, itu urusan mereka. Dan saat ini saya mau menyampaikan tentang orang yang percaya. Agar ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang tersebut akan mengubahkan. Akan jalan-jalan hidupnya, bahkan yang mustahil pun jadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan pada kesempatan ini. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Mulai ayat 25 dan ayat 26. Perikop dari firman ini berbicara tentang Yesus menjanjikan penghibur. Yesus itu Tuhan bukan manusia. Sehingga ketika Yesus menjanjikan, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan bukan manusia yang seringkali ingkar janji. Sehingga ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan lihat akan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus menjanjikan penghibur. Dan ketika Yesus berbicara kepada para murid-muridnya, slide pertama tolong ditayangkan. Ada 3 hal yang pertama yang kita mau belajar pada kesempatan saat ini. Bahwa hal yang pertama bahwa Roh Kudus itu penghibur atau penolong. Tolong slide-nya dimundurkan satu. Maka dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Dan penghibur atau penolong ini bukan hal berbicara tentang yang daging atau yang jasmani, tapi yang rohani. Kalau dengan Tuhan, jangan pernah saudara itu sudut pandangmu adalah yang jasmani. Tapi yang roh, yang jasmani itu terbatas. Yang rohani tidak terbatas. Bahkan Bapak Gembala saudara memberikan ilustrasi ketika Roh Kudus itu sebagai penolong, bukan seperti halnya Aladin yang digosok-gosok kemudian keluar jinnya dan kuberikan engkau 3 permohonan. Betul ya Pak Gembala ya? Bisa aja beliau itu dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Langsung saya teringat akan iklan sebuah televisi dulu ya saudara. Kuberi engkau 3 permintaan saudara. Ketika ada 3 orang, si A minta ke tempat misalnya ke kanan, si B tempat ke kiri, si C minta teman-temannya balik. Akhirnya mereka tetap dalam kondisi yang sama toh. Karena yang ketiga merasa sendirian. Aduh kok ditinggal semua temanku. Apa yang kau minta? Yang kau minta balikan mereka berdua kemari. Akhirnya mereka tetap dalam keadaan yang sama. Sehingga ketika Roh Kudus menjadi penghibur atau penolong, itu untuk yang roh. Contoh terkadang ketika kita menghadapi akan kedukaan. Roh Kudus menghibur bukan untuk yang fisik, tapi yang di dalam. Supaya apa? Membuat kehidupan kita tidak meratapi akan keadaan, akan nasib. Kita kehilangan orang yang kita kasih, yang kita cintai, baik itu orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita.
Karena tidak sedikit orang ketika ditinggal oleh orang yang dikasihi, pukulan di dalamnya itu sangat kuat. Karena satu kesaksian dari jemaat yang ada di kota Semarang, ketika beliau sedang dalam perjalanan dengan suaminya ke kota Bojonegoro. Lalu di tol itu kecelakaan, saudara. Kecelakaan dan suaminya meninggal dunia di tempat. Sedangkan istrinya tidak. Membuat istrinya itu marah ke Tuhan. Kenapa Tuhan? Apa yang kau berikan ini tidak adil. Lebih baik kau panggil aku, kau bawa aku, supaya aku ada bersama dengan suamiku. Tapi di atas semuanya Yesaya berkata apa? Rancangan Tuhan bukan rancanganku. Tetapi setinggi langit dari bumi, setinggi itu jalan Tuhan dari jalan kita. Dan akhirnya benar, Roh Kudus menjadi penghibur ketika si ibu ini berdoa. Maka untuk saudara itu ada di dalam karya Roh Kudus, engkau tidak akan bisa lepas dari yang rohani. Ketika engkau hanya memfokuskan hidupmu dengan yang jasmani, engkau akan keluar dari jalur Tuhan. Seperti kereta api, apakah bisa dia berjalan tanpa ada jalurnya tersendiri? Contoh saudara di tempat ini bisa melihat kan ketika kereta api dia berlalu lintas di relnya. Jika rel tersebut diambil, apa yang akan terjadi? Dia akan oleng, bahkan dia akan jatuh. Kita kalau lepas dari jalan Tuhan, kita akan oleng, kita akan jatuh. Tapi ketika kita ada dalam jalur Tuhan, Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu menjadi penghibur, penolong. Sehingga ketika ibu tersebut, dia berdoa ke Tuhan, dan disitulah Roh Kudus turun dalam hidupnya, dia memberi kekuatan penghiburan. Membuat dia mengerti akan rancangan Tuhan dalam hidupnya, bahwa masih ada anak, dan anaknya perempuan, yang masih membutuhkan akan pendampingan orang tua. Karena anaknya belum menikah. Bagaimana kalau ditinggal langsung orang tuanya dua-dua hilang, semua meninggal. Pasti si anak ini tidak ada arah tujuan yang jelas. Maka Tuhan tahu akan segala sesuatu. Akhirnya membuat beliau ini mengerti. Dan beliau tidak lagi merasa, kalau bahasa Jawa berkata ngenes, gerantes. Karena kita semua ada di tanah Jawa, setidaknya saya berkata-kata ini saudara bisa memahami. Tapi mungkin kalau dua kalimat yang terakhir tentang gerantes, mungkin saudara akan merasa, apa itu Pak gerantes? Tapi gak tahu kalau Bapak Gembala saudara itu, wah memang luar biasa. Kecerdasan beliau itu di atas rata-rata saudara. Maka kalau seringkali kan anak muda pun, uripku ngenes, atiku gerantes. Nah, itu sesuatu yang terlalu istilahnya didramatisir. Dan justru disitulah ada celah terbuka, iblis akan masuk loh. Jangan biarkan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada celah dia akan masuk. Dia akan curi damai sejahtera dalam hidupmu. Hal-hal yang baik akan dicuri, kemudian dibunuh akan imanmu. Dan setelah imanmu dibunuh, ujungnya engkau pasti akan binasa. Karena engkau gak lagi akan melihat bahwa Tuhan itu berkarya, Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Tapi engkau hanya fokus dengan keadaanmu, masalahmu, kondisimu, penderitaanmu. Kau hanya melihat engkau bukan Tuhan. Sedangkan Dia Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan. Amin. Maka di saat Roh Kudus menghibur dan menolong, yang rohani, Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan damai sejahtera. Bahkan ketika kita itu dalam kondisi, contoh ketika kita ada di momen yang namanya pandemi. Jujur aja, seberapa banyak daripada kita itu merasa akan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan tidak sedikit pula banyak jemaat Tuhan itu yang takut mati. Kalau hidupmu beres di hadapan Tuhan, ngapain kita takut mati? Kematian bukan akhir dari kehidupan. Justru kematian adalah awal kita itu masuk di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena kekekalan di situ ada. Maka kalau kita tahu, dan bukan berarti saudara mau bantah lah, kalau kita tahu itu awal kehidupan yang pasti, ngapain kita di sini lama-lama Pak? Kita akhiri sekarang. Kalau hidupmu tidak beres di hadapan Tuhan, bahkan engkau mau bunuh diri,
supaya cepat ini masuk ke kekekalan yang ujungnya membuat engkau malah sengsara. Karena ketika belum waktunya Tuhan kau akhiri hidupmu masuk neraka. Tapi kalau engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan, Tuhan tahu waktunya. Seperti beberapa hari kemarin ketika salah satu pengurus saya, mamahnya itu sakit dan udah cukup lama mamahnya sakit beberapa bulan. Tetapi memang keluarga ini ada 4 orang anak. Dan di saat saya mendoakan mamahnya, pengurus saya saya tanya, relakah kamu ketika Tuhan lebih mengasihi mamamu dan Tuhan ingin membawa mamahmu pulang? Dan orang ini berkata, saya ikhlas kok Pak, tetapi adik saya. Dan saya tahu memang karena segala biaya, pengobatan, perawatan, adiknya yang tanggung. Tetapi di atas semuanya, ketika saya datang ke rumah sakit, saya lihat adiknya itu meratap. Bahasa kita aja fleksibel. Mungkin kalau yang streaming atau yang melihat siaran ulang, ketika saya berkata ngelemprak, saudara akan berkata, what this is ngelemprak. Nanti saudara bisa searching di Google ya, ngelemprak itu apa. Tetapi kita di sini semua pasti paham ngelemprak. Deprok. Kalau istilah otomotif bukan deprok, ceper. Cendek peri enak rasane, itu istilah mereka. Padahal saya katakan yang cendek peri tidak akan enak rasane. Jedok-jedok pasti iya. Deprok, dan benar. Saya mau masuk ke ruangan, dia di pintu masuknya deprok, lemprak. Meratap. Dan bahkan ketika dulu papahnya 3 tahun yang lalu meninggal, saya yang melayani. Dari ibadah tutup peti sampai pemakaman. Dan disitulah yayasan kematiannya aja sampai tobat-tobat loh. Karena apa? Ketika mau diatur, peti mau dimasukkan. Orang yang sama ini, dia ada di dekat petinya itu. Dia memeluk-meluk petinya begini. Dikasih tahu tolong minggir, peti mau dimasukkan. Nangis-nangis di situ, meratap-ratap di situ. Lalu dari yayasan kematian berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya angkat tangan Pak dengan keluarga ini. Saya tolong dibantu, saya enggak mampu. Langsung saya turun tangan, saya bentak dia, saya suruh minggir dia. Tolong kamu hormati akan prosesi yang ada. Saya akan selesaikan prosesinya. Dan baru dia menyinggir. Kalau kemarin karena mamahnya itu Katolik, jadi menggunakan prosesi Katolik. Dan itu terserah. Tapi di atas semuanya kita dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Pada waktu saya masuk, adiknya itu ngelemprak, meratap. Dengan ekspresi yang kucel, mandi atau enggak saya enggak tahu. Dan saya masuk. Dari situ ketika saya doa, ada 3 hal yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan. Yang pertama saya minta pendamaian dari Tuhan. Atas mamanya. Yang kedua, saya minta pentahiran. Baru yang ketiga, Tuhan berikan pesan untuk mereka yang ada di situ. Dan saya berkata, engkau akan lihat sekuat-kuatnya kehendak manusia akan jauh lebih kuat kehendak Tuhan. Buktikan. Saya datang jam 10:30. Kemudian saya bilang sama pengurus saya, kamu jangan tinggal. Kamu tungguin. Karena Tuhan masih beri quality time buat kalian melihat mama. Kemudian saya dengan satu pengurus saya yang lain, kita berpamitan. 10:30 kita datang, setelah saya doakan, jam 1:30, 13:27, Tuhan panggil. Kalau kita sering kali menghantar, seperti hanya saudara kan, yang melayani tempat ini pun sering dipakai Tuhan. Menghantar mereka, percepatan waktu Tuhan, membuka jalan, itu bagus. Tapi di atas semuanya kehendak Tuhan itu lebih kuat. Dan saya buktikan, maka saya ngomong, lihat, kehendak manusia itu seberapa. Kehendak Tuhan yang jauh lebih penting. Dan akhirnya banyak merubah cara berpikir keluarga ini pula. Begitupun dalam kehidupan saudara, ikut Tuhan itu jangan yang dikedepankan kedaginganmu, kemauanmu, keinginanmu, kehendakmu, kehendak Tuhan. Maka kenapa ketika orang seperti Bapak Gembala saudara mengajarkan,
Kita semua dipenuhi Roh Kudus dan itu full. Tidak ada takaran 10%, 20%. Oh ini karena bocil dikasihnya hanya 20%. Ini yang agak tengah-tengah ini. Nah, kemudian dikasihnya ini 50%. Kemudian yang udah sepuh, udah senior dikasih 100%. Enggak, semuanya full. Tapi kenapa Roh Kudus berkaryanya berbeda-beda? Karena pribadi lepas pribadi, ketika mereka menyerahkan hidupnya, dan biarkan kehendak Tuhan yang jadi, itu takarannya berbeda-beda. Ada yang ibarat kata melepas kepala, dipegang buntutnya. Banyak. Coba ngomong sama sebelah-sebelahnya, kamu begitu enggak? Colnon dase cekeli buntute. Dalam artian ketika saudara itu mau berserah ke Tuhan, berserah penuh. Jangan terus setengah-setengah. Udah berserah masih khawatir, masih mikir. Dan akhirnya membuat saudara kepikiran, stres. Akhirnya di pojok, diam, komat kamit, malah kurang 1 sendok akhirnya. Nanti dibawa ke rumah putih cempo ya. Maka ketika Roh Kudus menghibur, dan itu merubah yang di dalam. Seringkali Tuhan itu tidak mengurusi yang di luar daripadamu, yang di dalam dulu. Karena yang di dalam itu lebih penting. Yang di luar bagi Tuhan gampang. Apalagi kalau hanya berbicara tentang berkat, gampang bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ketika kau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ora usah mikir yang terakhir. Fokus yang bagianmu yang pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Udah yang ini gak usah dipikirkan. Di dalam kehidupan ini mulai belajar ubah mindsetmu dengan mindset Tuhan. Cara berpikirmu dengan cara berpikir Tuhan. Tuhan tidak pernah memikirkan tentang hasilnya. Proses iya. Yesus ketika mau nebus dosa saudara dan saya, Tuhan tahu sesuatu yang gak mudah. Untuk bisa tergantung di atas kayu salib ada proses. Tapi hasilnya, firman berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada saudara dan saya. Sehingga oleh karena Yesus kita terima pengampunan, oleh karena Yesus kita punya jaminan, yang percaya katakan amin. Dan Yesuslah jalannya. Tapi proses itu yang dilalui. Maka kita meneladani Yesus, prosesnya. Bukan hasilnya, tapi seberapa banyak kehidupan anak Tuhan selalu terpaku dengan hasil. Mau buka usaha, mikirnya bagaimana? Ini nanti kalau jalan, kalau enggak. Usaha juga belum, buka juga enggak. Udah mikir nanti laku enggak? Apalagi ketika temannya, saudaranya ngomong, kamu mau buka usaha? Lah itu si A, si B aja, malah mereka sepi, mereka mau tutup. Mulai mikir lagi, aduh iya ya. Nanti mau ngelamar pekerjaan, belum melamar, baru mau melamar, udah mikir gajinya berapa ya? Saya dididik Tuhan belasan tahun itu dengan proses. Dan itu enggak mudah. Tapi ketika saya ikutin, banyak hal yang Roh Kudus itu tolong. Roh Kudus hibur dalam diri saya. Dan ketika Roh Kudus itu menolong kita, seperti hanya ketika kita itu mau pray dengan Tuhan, kita doa, kita nyembah. Tidak selalu ketika kita berdoa, di saat Roh Kudus tolong kita dengan panjang dan lebarnya kata-kata. Bahkan terkadang hanya dengan air mata yang tertumpah. Tuhan tahu enggak bahasa air mata? Tahu. Ketika Roh Kudus tolong engkau, dia jamah akan hatimu. Tidak ada kata-kata yang dapat terungkapkan di dalam doamu. Hanya air mata yang terurai keluar. Tuhan tahu. Sehingga ketika kita mau lakukan sesuatu, dan ketika Roh Kudus ini menghibur engkau, kita menghadapi kendala apapun, Roh Kudus yang menguatkan, yang di dalam bukan yang di luar. Dan yang kedua, kembali ke Yohanes pasal 14 ayat 26 tadi. Jika yang pertama dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan yang kedua, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Perhatikan semua ke depan, tolong slide-nya ditampilkan. Yang kedua, Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Sehingga Roh Kudus ketika mengajar segala sesuatu itu berarti berbicara semua, banyak hal. Saya tambahkan satu ayat, Lukas pasal 12 ayat yang ke-11 dan ayat 12. Mengajar khusus bagi murid-muridnya. Ini sebuah pengajaran khusus yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Lukas 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Maka jika Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Seperti tadi Ibu Gembala ketika berdoa, melihat beberapa dari saudara hari-hari ini engkau masih banyak yang khawatir. Jika engkau khawatir, engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan jika engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bagaimana Roh Kudus bisa berkarya dalam hidupmu? Karena engkau bukan orang yang percaya. Tapi kalau engkau orang yang percaya, Roh Kudus akan berkarya. Amin. Sehingga ketika Roh Kudus akan mengajar, bahkan untuk berkata-kata. Yesus ngomong sama murid-muridnya, dan ini perikopnya berbicara tentang pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-murid. Untuk ngomong aja. Dan saya kutip kesaksian dari Bapak Gembala Saudara. Beliau dulu untuk berbicara di hadapan umum di forum gak bisa. Tapi oleh karena Roh Kudus yang mengajar segala sesuatu. Dari yang tidak bisa jadi bisa. Dan saya percaya itu pun akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Untuk engkau melangkah di dalam pekerjaan, keluarga, bisnis, pelayanan, Roh Kudus akan ngajar segala sesuatunya. Saya teringat ketika saya melayani di Jepang, saya tiba di bandara Osaka, di Kansai. Pada waktu saya masuk ke ruang imigrasi, dan di situ tidak ada jaringan seluler, wifi tidak ada, no connection, semua lost. Saya diperhadapkan dengan 2 lembar kertas yang harus diisi. Lembar tersebut adalah lembar deklarasi pernyataan yang berisi keterangan-keterangan macam-macam. Dan setelah semuanya itu tertuntaskan, baru saya tahu ada satu jebakan dari pertanyaan itu yang mempergunakan bahasa Jepang. Saya mau translate gak bisa. Karena bagaimana ditranslate? Sedangkan tidak ada jaringan koneksi, baik itu internet, data seluler, wifi. Maka itu seperti hidup kita dengan Tuhan. Kalau tidak terkonek dengan Tuhan, hidup kita itu gak ada fungsinya. Hanya cuma untuk lihat-lihatan. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Seperti handphone. Jika tidak terkonek dengan internet, hanya untuk lihat-lihatan aja. Dipakai apa? Tidak bisa melihat keluar, tidak bisa mengetahui keluar. Begitupun hidup kita. Tapi kalau hidup kita terkonek dengan Tuhan, koneksi Tuhan ada dalam hidup kita terus nyambung, akan melampaui batasan. Karena Roh Kudus mengajar segala sesuatu, yang percaya katakan amin. Dan di saat itulah Roh Kudus mengajar dalam diri saya. Ketika saya menghadapi akan 2 lembar ini, yang satu berbahasa Inggris, saya paham, yang satu berbahasa Jepang, karena hurufnya semua kanji, saudara. Tidak ada gandumnya sama sekali. Tidak ada tapiokanya, saya lihat semua kanji. Saya gedek-gedek, haleluya. Semua kanji, siomay tidak ada, martabak Bandung tidak ada. Apalagi yang di sini sekarang lagi tren kan martabaknya itu yang martabak babi ya saudara. Gak ada semua. Disitulah ketika saya menghadapi kemustahilan. Saya naikkan akan doa yang justru Tuhan taruh di hati saya untuk saya perkatakan. Doa yang sederhana,
Maka tadi ketika Roh Kudus menghibur, menolong, ngajarnya itu nggak panjang kali lebar, terkadang hanya simple. Dan yang Tuhan ajarkan cuma sepele seperti ini. Mbuh piye carane Tuhan nulung aku, sing penting aku percaya. Simple ya. Sampai kalimat itu akhirnya saya buat jadikan kaos, saudara. Maka ketika saya berangkat lagi ke Jepang yang kedua, udah saya pakai itu kaosnya. Menjadi pernyataan bahwa jika Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Sesimpel itu saya. Di saat saya ngomong begitu, kiri kanan saya pada noleh ngeliat. Ini mungkin orang dari planet mana ngomongnya kok seperti itu, bahasa yang mereka juga tidak mengerti. Tetapi saya pun juga tidak mengerti ketika mereka berbicara. Karena mereka berbicara, berkata-kata bukan dengan bahasa Inggris. Maka ketika saya mau ngomong sama mereka pun, please help me. Mereka ngomongnya itu antara bahasa Mandarin, mereka berbicaranya seperti kayak bahasa Jepang, mereka juga berbicara dengan bahasa yang saya tidak paham. Maka saya melihat satu dengan yang lain tidak ada yang berbicara Inggris. Waduh, ini membuat saya buntu. Tapi ketika Roh Kudus ajar saya dan saya berdoa sesimpel itu. Saya ngomong, tidak bergumam. Saya ngomong, mbuh piye carane Tuhan nulung aku, sing penting aku percaya. Apakah langsung Tuhan tolong saat itu? Tidak. Tuhan ingin menguji keteguhan hati. Karena diizinkan Tuhan beberapa menit berselang. Tapi setelah beberapa menit berselang, disitulah Roh Kudus mengajar dengan satu perkataan, tengoklah ke belakang. Ketika Roh Kudus berbicara kepada saya, tengoklah ke belakang dan saya tengok ke belakang. Tidak ada orang, karena semua udah ada di depan saya, di ruangan. Saya yang terbelakang, karena apa? Kalau saya terdepan saya akan diperiksa dulu, sedangkan itu belum saya isi. Saya tengok ke belakang, tidak ada orang lain nih. Selain saya melihat ada suami, istri, dan seorang anak laki-lakinya yang mereka sedang berjalan cepat untuk masuk ke ruangan tersebut. Setelah Roh Kudus berbicara, tengok ke belakang dan saya tengok. Beberapa waktu kemudian Roh Kudus kembali berbicara. Itu orang Indonesia. Saudara bisa bayangkan yang tahu siapa selain daripada Tuhan. Wajahnya terlihat orang Tionghoa, bahkan bisa dikatakan seperti orang Singkek. Kalau saya kan orang Getuk. Saya orang Jawa. Saya lahir tanah Jawa, maksudnya begitu. Makanya Getuk lah, Getuk Lindri, Getuk Eco, Magelang is the best. Getuk Trio, Jos. Dan di saat saya jadi lapar, saudara. Enggak bergurau saya. Haleluya. Di saat Roh Kudus berbicara kepada saya kembali, itu orang Indonesia. Langsung dengan sigap, saya hampiri orang itu. Dan saya tidak bertanya, where you come from, sir? Saya langsung bertanya langsung ke mereka dengan bahasa Indonesia. Apakah orang Indonesia? Si ibu langsung menjawab, Bapak orang mana? Blaise. Betul kan orang Indonesia? Saya langsung jawab, saya orang Semarang. Loh, sama suami saya orang Semarang, Pak. Saya tinggal di Perumahan Tanaman Semarang. Loh, suami saya tinggalnya di Puri Anjasmoro, Pak, tetangga. Bagaimana coba? Jika bukan Tuhan, tidak mungkin. Dia Allah yang maha tahu segala sesuatu. Dan saya tidak mau melewatkan kairos Tuhan loh. Langsung saya samber. Saya bertanya, Bapak ada acara apa ke Jepang? Oh, saya mau menghadiri akan wisuda anak saya, graduation. Besok di Kansai University. Yes, saya tahu. Ini kairos. Karena kalau anaknya wisuda, berarti dia bisa bahasa Jepang. Benar? Langsung saya todorkan ke dia. Saya bilang, Nyo, ini artinya apa semua? Si anak langsung bilang, Om, ini dia ngasih tahu semua. Wah, dengan sigap saya isi. Termasuk yang saya katakan ada satu jebakan. Dari satu pertanyaan, sudah pernah dideportasi? Jawabannya ya dan tidak. Andai saya salah nyentang, tidak. Saya tidak jadi pelayanan, saudara. Saya langsung dideportasi balik itu. Langsung warungnya kukut dasi. Orasi dodolan. Tidak jadi saya pelayanan.
Urusannya panjang itu malah di dalam. Tapi di atas semuanya, ketika Tuhan turun tangan, Roh Kudus mengajar step by step. Kecenderungan kita kan kepengennya instan, semua langsung. Bahkan ketika saya mementoring orang, di saat saya kasih materi, saya bilang ini ada 8 materi. Saya kasih materi yang pertama, langsung tanya, Pak, materi yang kedua, Pak. Kecenderungan manusia itu karena apa? Rasa kepo. Dan itu sudah sejak zaman Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa karena apa? Kepo. Hati-hati. Kalau saya sebagai hamba Tuhan seringkali berkata begini, kekepoan itu membuat kehidupan seseorang tidak akan tenang. Karena apa? Isinya kepengen tahu. Rasa ingin tahu membuat kita cemas, membuat kita tidak tenang. Kalau saya suka tenang, saudara. Saya nggak mau bergejolak dalam kehidupan, apalagi usia kita terus bertambah. Yang kita cari hanya satu, tenang. Dan tenang hanya ada dalam siapa? Tuhan. Karena firman berkata hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Saya nggak mau kepo. Mereka kepengen setelah saya kasih ini materi yang kedua, tanya lagi. Yang ketiga apa, Pak? Di dalam satu hari itu 8 materi mereka ambil semua, catetin semua. Tetapi prakteknya dilakukan enggak? Tidak. Banyak orang Kristen seperti itu. Mereka ingin tahu firman, iya. Tapi dilakukan enggak? Enggak. Bahkan seringkalinya yang ada, saya kasih istilah lucu aja, meteng tua. Melebu tengen, metuki, kiwo. Karena dengan istilah itu mungkin saudara berpikir, apa meneh tuh kena meteng tua, iki ora ono sing meteng nang kene. Melebu tengen, masuk kanan, metu kiwo, keluarnya dari kiri. Alias tidak ada yang nyantol dalam hati mereka, tidak ada yang dilakukan. Mereka hanya tahu, bahkan seringkali firman dibuat bantah-bantahan, konyol itu. Tapi kalau Roh Kudus mengajar dalam hidupmu, ini karya Tuhan yang luar biasa. Dan saya alami, dalam pelayanan pun, Roh Kudus banyak mengajar saya. Maka jika Ibu Gembala saudara seringkali ngomong, saya nggak pernah lihat Pak Franky itu sakit. Selalu kok sehat, selalu on fire aja. Iya, untuk yang roh. Jika istri saya mendengar kesaksian Bapak Gembala, di saat beliau melayani di Magelang, beliau dengan kondisi yang sakit. Tetapi ketika mau naik mimbar, mikrofon dipegang, keilahian Tuhan turun, mengubahkan dari yang jasmani ke yang rohani. Dari yang sakit sembuh itu. Dan istri saya langsung ngomong sama saya, Papa sering yang ngalami kayak gitu. Iya benar. Dan itu tidak terhitung dah. Sering. Di saat terkadang kondisi badan itu capek. Seperti sebulan ini capek. Tiap hari pelayanan tidak hanya yang rohani. Karena saya juga kebetulan ketua RT, ngurusin warga. Listrik, lampu jalan mati, Pak RT diadu. Ini bagaimana Pak? Lampu jalan di depan rumah saya mati Pak. Nah, lah saya sampai bilang, Bu, tolong. Karena yang saya hadapi adalah ras terkuat di bumi. Sampai mereka itu ketika telepon saya, grup, tidak saya angkat. Aduh, saya bisa dibantai habis-habisan oleh mereka. Saya bisa jadikan pepes hamba Tuhan. Tidak saya angkat, depan istri saya tak diemin. Kenapa Pak gak diangkat? Gak, mak-mak semua yang telepon, biarin. Setelah mereka selesai, saya jeda beberapa menit, saya tanya, ada apa? Mereka langsung ngadu. Ini lampu jalan depan rumah saya mati, begini, yang lain lagi. Dan ini dan itu, waduh. Saya bilang, satu persatu akan saya selesaikan. Makanya ketika pemilihan ketua RT, sampai saya bilang, yang lain yang mau untuk menggantikan silakan loh. Apalagi sekarang dapat uang transport RT loh, promosi saya. Sebab saya ketika menjadi ketua RT pertama tidak ada uang transport. Maka itulah bisa menguji hati saya. Ketika saya jadi RT bukan karena motivasi. Dulu gak dapat sama sekali kok. Jadi ketika dapat ya wajar. Saya udah jadi ketua RT 12 tahun saudara. Udah cukup bosan loh. Belum tergantikan. Ya beberapa berkata seumur hidup. Pokoknya kok Franky seumur hidup. Bagi engkau anugerah, bagi saya musibah. Karena apa? Kita udah melakukan yang terbaik, masih diomongin. Apalagi kalau ada celah. Sejak saya jadi ketua RT tidak pernah ada yang namanya kerja bakti. Karena selalu saya bayar orang. Saya hanya minta warga dari grup RT
supaya mereka itu untuk kerjasama membayar iuran tiap bulannya. Dan mereka bisa menuai hasilnya, tidak ada kerja bakti. Karena warga saya didominasi lansia, pensiunan. Agar mereka jangan sampai ketika kerja bakti besoknya kemudian sakit encok pegelinu, rematik, lemah letih lesu. Dan kemudian nanti pasangannya ngomong goro-goro Pak RT. Salah lagi. Saya hanya bisa berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Makanya saya selalu berusaha. Sampai ketika misal lampu jalan ada yang mati. Langkah pertama saya ambil BI tinggi 4 meter. Saya naik sendiri. Seringkali yang marahi saya istri saya, Pak, berat badan papa itu di atas rata-rata. Jangan sampai nanti ada resiko yang besar yang papa hadapi. Tapi kan gak mungkin ketika saya lakukan yang saya bisa. Karena segala sesuatu yang bisa saya lihat, saya pasti bisa pelajari. Itu prinsip saya. Maka kenapa Tuhan seringkali banyak bawa saya percayakan sesuatu. Karena saya jadi orang suka belajar, mau belajar. Saya naik itu, saya ganti dulu. Setelah itu memang gak bisa baru panggil teknisi. Tapi kalau bisa puji Tuhan. Supaya warga melihat, tidak pernah saya terus menginfokan besok kerja bakti kita mau ganti lampu jalan. Gak mungkin. Mereka tinggal menikmati hasil-hasil. Maka terkadang manusia itu begitu, kecenderungannya apa? Manja. Kepengennya instan. Tapi kalau kita mau belajar, jika Roh Kudus mengajar segala sesuatu itu bertahap, step by step. Amin. Gak bisa Roh Kudus itu saudara perintah langsung kepengennya instan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya gak bisa. Urusannya panjang karena ketika engkau tidak taat. Dan akhirnya membuat engkau menghujat Roh Kudus, tidak ada ampunan loh. Maka hal kedua ini menjadi karya Roh Kudus bagi hidup orang percaya. Dalam pelayanan pun sama. Ketika saya mau melayani, contoh seperti kemarin tanggal 8 itu adalah Hari Samudra Dunia. Roh Kudus berbicara kepada saya, doa dan tiupkan sangkakala di Laut Semarang, tempat di mana kalian tinggal. Berdiri dan berdoa untuk kotamu. Karena grup Sangkakala Indonesia, mereka juga bergerak di kota masing-masing. Ternyata sevisi apa yang Tuhan kasih. Dan betul kami berangkat 12 orang mewakili 12 suku Israel. Dan ketika kita tuntaskan apa yang dari Tuhan, banner kita kibarkan. Setelah kita kibarkan, kita doa. Setelah doa tiupan sangkakala. Setelah doa selesai, dari anggota yang melihat dan difoto bahwa Roh Kudus memanifestasikan kuasanya, surga meresponi. Langsung awan itu berubah, bentuknya menjadi burung merpati. Jika bukan Tuhan, gak mungkin. Difoto sama mereka langsung. Kejadian yang luar biasa. Di luar nurul, benar. Karena tidak selalu nurul. Betul kan? Ada Olaf, ada Mas Hari, gak selalu nurul. Di luar akal pikiran dan logika kita. Maka kalau Roh Kudus mengajar segala sesuatu itu jelas. Pasti yang rohani bukan yang jasmaninya. Karena apa? Untuk membawa kehidupan kita itu selalu di dalam Tuhan. Berjalan dalam role-nya Tuhan, jalurnya Tuhan. Dan pasti membawa kita itu ada di dalam penetapan Tuhan, gak akan keluar. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kembali lagi ke firman Tuhan lagi, Yohanes pasal 14 ayat 26. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata, yang telah kukatakan. Yang Tuhan katakan apa? Firman. Tuhan tidak pernah berbicara guyon, atau Tuhan berbicara tentang dongeng, tahayul, bahkan sinetron. Enggak itu. Tuhan selalu ngomong firman. Dan Roh Kudus akan mengingatkan semua yang telah Tuhan katakan. Firman. Roh Kudus akan mengingatkan tentang firman, bukan yang lain. Itulah yang membuat hidup kita kalau dalam Tuhan, kita pasti tenang. Karena apa? Ada Roh Kudus. Mengingatkannya firman jelas. Sebab Mazmur berkata, firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pokok, keutamaan.
Karena kalau dia akan menerangi jalanmu, jika orang dunia aja mereka bisa berkata begini, terutama yang tua-tua. Kita udah tua, kita harus cari jalan yang terang. Jalan yang terang di mana Tuhan? Karena hanya firman yang akan menerangi. Dan firman adalah Yesus sendiri. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kembali ke firman. Maka kalau saudara itu dengar firman, perhatikan baik-baik, tidak ada firman yang kembali sia-sia dalam hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Di satu kesempatan kau menghadapi persoalan, kau menghadapi masalah, Roh Kudus ingatkan akan firman. Kau menghadapi kesesakan, kau menghadapi akan jalan buntu. Roh Kudus berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Membuat engkau kuat, imanmu melonjak. Membuat engkau tidak lemah, membuat engkau tidak cemas. Amin. Dan Roh Kudus mengingatkannya firman, bukan yang lain. Bukan mengingatkan akan masa lalumu, keadaanmu, ratapanmu, penderitaanmu, mantanmu, enggak. Firman pasti. Firman. Maka saudara perlu perhatikan baik-baik. Karena ini seringkali juga saya alami. Di saat saya menghadapi akan pelayanan yang ada, saya kasih contoh. Saya selalu libatkan Tuhan. Karena bagaimana bukan seberapa banyak pelayanan itu dari apa yang dapat saya kerja. Ketika saya mau melayani, sampai pujian selesai saudara, Tuhan gak ngomong. Di saat saya diberikan ruang, mic dikasih, tetap saya bawa handphone, gadget yang berisi tentang Bible, Alkitab. Di handphone saya tidak ada games. Di handphone saya hanya ada Alkitab. Bahkan handphone yang saya pakai pribadi, hanya ada aplikasi video untuk edit video dan foto. Lainnya tidak ada game. Dan jika ada Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Maka kalau ikut Tuhan jangan pakai pikiran. Amin. Jangan main perasaan. Tak rasa-rasa ke bulu kuduku mengkorok. Ketika engkau berhadapan dengan Lucifer, dan dia sosok yang bukan menyeramkan, oh pocongan lewat, setan gundul lewat, itu level rendahan saudara. Levelnya Lucifer justru ketika Roh Kudus ngomong ke saya, bukan sosok yang menakutkan, tapi yang memikat. Maka kenapa suami istri, istrinya bisa digondol orang, suami bisa digondol orang, itu bagian. Karena datangnya bukan sosok yang menakutkan. Kalau yang menakutkan gak akan mau. Tapi karena sosoknya itu justru yang memikat. Membuat dia terjerat. Akhirnya berangkat, go. Rumah tangga bubar. Pelayanan pun sama. Banyak kehidupan pelayanan-pelayanan Tuhan hari-hari ini mulai ancur-ancuran. Karena apa? Tidak sedikit mereka itu terjebak. Dengan apa? Dengan pinjol. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka melihat dari yang namanya sale 70%, 80%. Padahal bukan karena kebutuhan, keinginan. Transaksi, check out yang ujungnya membuat dia cekot. Tanpa pimpinan Tuhan gak bisa. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan akan firman. Kalau engkau mau percaya, kalau engkau gak mau percaya gak bisa. Gak akan berkarya dalam hidupmu. Karena Roh Kudus berkarya khusus hanya untuk orang yang percaya. Dan akhirnya kehidupan anak-anak Tuhan mereka berantakan loh. Gak bisa bayar utangnya. Bahkan akhirnya ngeles dan sekarang ada grup yang cukup istilahnya itu booming di Indonesia. Namanya Galpay, gagal bayar. Dan itu aneh-aneh aja saya lihat di kehidupan ini memang. Makanya saudara jangan ikut-ikutannya seperti itu. Agar kehidupanmu tidak terhilang. Karena iblis datang, dia bukan sosok yang menakutkan, yang memikat engkau. Menjebak kenapa kehidupan anak Tuhan, mereka mudah jatuh dalam hutang. Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Akhirnya apa? Lapar mata. Terjerat dengan nafsu dunia. Keinginan, kepengin, gengsi. Jangan ingin terlihat kaya. Meskipun engkau terlihat sepertinya biasa, itu jauh lebih baik ketimbang engkau terlihat sepertinya kaya padahal engkau tidak punya. Lebih baik engkau sepertinya biasa padahal engkau punya, engkau kaya. Amin.
Maka Roh Kudus yang ketiga ini mengingatkan akan firman. Dan yang keempat, perhatikan baik-baik, Roh Kudus itu menjadikan hidup orang percaya berbuah. Karena nggak mungkin kehidupan kita orang percaya itu tetap dalam keadaan dan kondisi yang sama, tidak mungkin. Roh Kudus pasti akan mengubahkan supaya kehidupan kita berbuah. Dengan apa? Buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Perhatikan baik-baik, saya percaya saudara tahu akan firman ini. Tetapi melakukan enggak? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah, yang pertama kasih. Jelas kasih ditaruh di pertama, itu utama. Melambangkan apa? Tuhan. God is love, kasih. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Mengapa penguasaan diri ditaruh gongnya terakhir? Karena tanpa penguasaan diri semuanya tidak ada arti. Tetapi dengan penguasaan diri, dan firman berkata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sepakat hukum Tuhan. Penguasaan diri. Seringkali di level terakhir inilah, di bagian terakhir inilah kejatuhan kehidupan anak Tuhan. Maka saya seringkali juga memberikan sebuah statement yang saya terima dari Bapak rohani saya, bahwa orang yang cara mengelola keuangannya buruk, maka bisa dipastikan kehidupan rohaninya juga buruk. Saudara bisa cek akan hidupmu sendiri. Saya tidak ngomong orang yang keuangannya buruk, bukan. Cara mengelola. Karena kalau orang yang keuangannya buruk, saya mendakwa Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati engkau. Ketika terkadang Tuhan sedang menguji hatimu, Tuhan tahu waktunya. Tapi ketika cara mengelola, itu berarti engkau. Orang yang cara mengelola keuangannya buruk, maka bisa dipastikan kehidupan rohaninya juga buruk. Ketika saya terima hal tersebut, saya renungkan berhari-hari dan benar. Karena berkaitan dengan buah roh, yaitu penguasaan diri. Tidak ada penguasaan diri, loss. Wes pokok men. Check out, ujungnya cekot. Hati-hati. Roh Kudus menjadikan hidup orang percaya itu berbuah, jelas. Sehingga kehidupan orang percaya tidak akan pernah sama. Mengalami perubahan, kasihnya jelas, sukacitanya jelas. Tidak punya uang, tidak lagi mukanya muram, tetap sukacita. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita, yang percaya katakan amin. Ada kesabaran, jelas. Gesekan tidak lagi sumbu pendek, tidak lagi mudah marah. Begitupun kemurnian, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iya. Bahkan penguasaan diri. Dan yang berikutnya yang kelima. Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-14. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Siapa yang mau masuk dalam pilihan Tuhan, angkat tanganmu semua. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan perhatikan firman Tuhan Efesus pasal pertama ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan yang kelima ini, Roh Kudus adalah jaminan kita menerima bagian yang dijanjikan Allah kepada orang percaya. Pasti ketemunya kepada orang percaya lagi, bukan orang yang gak percaya. Orang yang tidak percaya Tuhan tidak akan ada dalam covenant. Tapi orang yang ada dalam covenant Tuhan pastilah orang percaya. Karena orang percaya itu seperti firman Tuhan memberikan sebuah janjinya. Berbahagialah. Orang yang tidak melihat namun percaya. Sehingga jaminannya malah dikasih di depan loh. Berbahagia kalau kita bisa percaya tanpa harus melihat. Maka Roh Kudus itu adalah jaminan kita. Untuk kita menerima bagian yang dijanjikan Allah kepada orang percaya. Berbicara tentang apa? Transformasi hidup. Transformasi hidup, perubahan. Tadinya suka marah jadi gak suka marah. Tadinya tidak percaya diri. Dan akhirnya bisa percaya diri. Tadinya merasa gak mampu, gak bisa. Akhirnya bisa mampu. Dan saya alami ini dalam kehidupan saya.
Karena saya juga hampir sama dengan Bapak Gembala Saudara. Saya dulu untuk berbicara di hadapan umum, saya nggak percaya diri. Minder saya, takut. Tapi bahkan terkadang ketika Roh Kudus masuk, mengubah, melampaui batasan, merubah dan jadi transformasi hidup. Tetapi untuk mengalami itu terkadang saudara harus tahu, banyak orang hanya mau mereka itu dipilih Tuhan, tapi mereka melupakan akan prosesnya. Banyak orang hanya mau dipakai Tuhan, tapi tidak mau diproses Tuhan. Untuk dipakai Tuhan itu ada prosesnya. Contohnya siapa? Yesus lagi. Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya, prosesnya jelas. Dipilih sebagai jaminan keselamatan kekal bagi saudara dan saya. Mati di atas kayu salib. Sudah selesai. Tapi prosesnya gak gampang. Maka itu Yesus sempat nawar kan? Di Taman Getsemani, Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu, karena gak mudah. Dan cawan itu hanya Yesus yang sanggup untuk meminumnya, yang lain gak ada yang mampu. Apalagi saudara dan saya gak mampu. Kadang kita aja seringkali yang sok-sokan, apalagi kalau yang lagi pacaran anak muda. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi. Nanti minum teh panas, kopi panas saja ditiupin. Apalagi nanti kalau kopinya udah dingin, kopinya kok udah dingin. Ketika panas didinginkan, ketika dingin udah ngomel lagi. Manusia begitu. Dikasih panas, kemarau ngomel. Nanti dikasih hujan juga ngomel. Kalau dikasih hujan air panas ngomel lagi. Kopinya mana? Kok hujannya air panas, kopinya mana? Manusia kecenderungan begitu. Makanya ketika Roh Kudus itu adalah jaminan kita membuat transformasi dalam kehidupan. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Bahkan yang sepertinya kita merasa nggak sanggup, Roh Kudus jaminan kita. Maka disinilah kita perlu belajar bahwa karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, tolong ditampilkan semuanya. Yang pertama, Roh Kudus menjadi penghibur dan penolong. Yang kedua, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan akan firman. Bukan dongeng, bukan tahayul. Saya sedikit tambahkan satu kesaksian ketika mami saya tahun 2017 meninggal tanggal 20 Mei. Dan meninggalnya hari Sabtu. Buat kita yang tinggal di Tanah Jawa, ketika meninggal hari Sabtu seringkali menjadi pro kontra. Baik itu mereka yang bukan orang Kristen maupun yang orang Kristen. Sebab ketika mami saya meninggal, kakak-kakaknya mami saya semua Kristen. Hanya berbeda aliran dengan saya. Saya karismatik dan profetik dan mereka enggak. Mereka pada ketakutan, cemas. Ini harus melepas lele, harus mecah genteng. Saya ngomong, kalau genteng rumah mami saya dipecah, rumahnya ambrol. Karena tidak pakai genteng, pakainya asbes. Dipecah satu, ambrol. Kalau genteng dipecah satu, aman. Lah kalau asbes, satu dipecah ukurannya gede saudara. Setelah dipecah hujan, haleluya. Nanti harus melepas lele sejumlah usia. Tapi justru disinilah Roh Kudus mengingatkan akan firman. Maka saya bilang, mau percaya dongeng tahayul atau Tuhan? Meski saya tidak seorang diri, ada keluarga saya, ada saudara saya. Mereka, saudara-saudara saya pada cemas, bagaimana ini? Karena apa? Intimidasi dari keluarga besar. Tapi saya berkata, jika kalian mau sepakat dengan saya, kita percaya kepada Tuhan, ayo. Dan benar, akhirnya Roh Kudus mengingatkan untuk kita pray. Mengingatkan akan firman, berbicara tentang apa? Kesepakatan, agreement. Karena dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 19 dikatakan demikian. Jika di dunia ini dua orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, dan permintaanmu akan dikabulkan. Tidak ditunda, tidak dibatalkan, dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yang mau dan percaya katakan amin. Dan benar, kami 3 bersaudara saya ajak kumpul. Di rumah mami saya kita pray, kita doa. Dan kita patahkan semua dongeng tahayul nenek moyang. Kita buktikan demonstrasi kuasa Tuhan.
dan terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita semua. Dan betul, tanpa buang lele, tanpa mecah genteng, tanpa mecah semangka, saya katakan daripada mecah semangka, kasihlah semangka kepada bapak becak biar mereka makan menikmati kemanisan. Daripada dibuang, dipecah begitu saja konyol. Ayo ikutin, dan benar, ikutin Roh Kudus pimpinan. Dan ketika kita berdoa, kita patahkan semua. Sampai saat ini, dari 2017, 8 tahun berlalu, tidak ada satupun, kalau bahasa Jawa sering kalinya kan geret, narik kan, ngajak. Tidak ada yang diajak. Bahkan kalau saya bergurunya begini, Mami meninggal itu kan Tuhan yang aturkan semuanya. Mami berangkat ya berangkat sendiri, gak usah ajak-ajak yang lain. Kan berani itu ada Tuhan. Karena jika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Gak usah ajak-ajak kami, bergurunya begitu. Tapi lihat, dan ujungnya benar, tidak ada satupun, baik anak, menantu, cucu yang ditarik semua gak ada. Maka ketika momen Imlek, keluarga besar mami saya kumpul, saya diundang. Langsung ketika saya diberi kesempatan untuk berdoa, saya bilang sebelum saya berdoa, saya mengingatkan bahwa ikut Tuhan jangan pakai pikiran dan logika. Dan bisa dilihat, mami saya meninggal hari Sabtu. Nenek saya dulu meninggal hari Sabtu. Ciciknya mami saya meninggal hari Sabtu. Mami saya meninggal hari Sabtu. Sepertinya kan kayak urutannya. Membuat keluarga besarnya mami saya memang cemas. Karena dari nenek semua disaratin semua, hanya mami saya yang tidak. Dan justru disitulah kutuk keturunan diputuskan oleh Tuhan. Dan benar, tidak ada satupun kami ngalami yang ditarik semua. Karena Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Maka itulah Tuhan akan mengingatkan akan firman. Dan yang keempat, menjadikan hidup orang percaya itu berbuah. Membuat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena ada apa? Roh Kudus dalam dirimu yang berkarya. Membuat nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang kelima, Roh Kudus adalah jaminan kita menerima bagian yang dijanjikan Allah kepada orang percaya. Sehingga 5 hal ini yang saya alami dalam kehidupan pribadi. Sehingga saya khotbah bukan karena saya ngecap, tapi saya ngalami Tuhan. Saya ngalami Dia, Roh Kudus berkarya dalam hidup orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tutup Alkitabnya, saya undang semua bangkit berdiri.